Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga sejahtera. Teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember, bulan di mana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Oleh karena itu teman-teman, di video kali ini saya tertarik untuk membahas sekaligus meluruskan ada sebuah pernyataan dari seorang ustadz yang bernama Abdul Somad. Di mana di dalam videonya dia membuat sebuah pernyataan bahwa haram hukumnya untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Karena menurut dia, hal itu sama saja dengan mereka mengakui bahwa Tuhan telah melahirkan seorang anak. Oleh karena itu teman-teman, mari langsung aja kita saksikan videonya. Ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, tahun baru, baik langsung maupun pakai SMS, Merry Christmas and Happy New Year, baliho-baliho. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Nama istri Tuhan itu siapa? Santa Maria. Jangan ucapkan. Yang sudah pernah tahun-tahun lalu jangan. Ada 3 konsekuensi dari ucapan Natal. Pertama, mengakui Tuhan punya anak. Padahal tiap hari tiap malam dia katakan lam yalid. Yang kedua, dia meyakini bahwa Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Padahal Nabi Isa lahir musim panas. Nabi Isa lahir bulan Juli. Mana dalil Nabi Isa lahir bulan Juli? Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati. Goncangkan pangkal batang korma ke pundakmu. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Akan gugur buah korma dari atas. Buah korma gugur pada bulan Juli. Adapun bulan Desember ini, SMS sekarang kawan bapak yang sedang umroh di Madinah. Jangankan buah korma masak, putih korma pun tak ada. Ada. Dalil kedua, ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput yang hijau. Padang rumput hijau hanya ada pada bulan Juli. Bulan Desember rumput tak tumbuh karena permukaan rumput ditutup es dan kambing tak mau makan es. Ketiga, ketika Nabi Isa lahir, bintang gemintang sedang terang. Bintang gemintang terang pada bulan Juli. Adapun musim salju sekarang, maka tak ada bintang, semuanya berkabut. Ustadz memangnya pernah? Ya. Maroko ada musim saljunya. Kalau sudah salju turun, kami pakai baju 3 lapis, ini buku semua. Menengok kabut, tak ada bintang-bintang. Di Palestina turun salju, di Maroko turun salju, di Bethlehem turun salju. Maka Nabi Isa tidak lahir musim dingin, dia lahir musim panas. Teman-teman, sebenarnya video ini itu adalah merupakan sesi tanya jawab di mana ada pertanyaan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal bagi kaum muslimin kepada umat Nasrani atau juga kepada orang-orang Kristen. Dan Abdul Somad dia menjawab bahwa ketika mereka ikut mengucapkan selamat Natal, maka itu sama aja dengan mereka juga turut mengucapkan selamat bahwa Allah, bahwa Tuhan sudah melahirkan seorang anak pada tanggal 25 Desember. Mengenai hal ini teman-teman, saya pikir kita sebagai orang percaya tidak perlulah terlalu mempusingkan pernyataan daripada Ustadz Somad ini. Karena ya mau dia mengucapkan selamat Natal atau tidak, kita sebagai orang percaya saya pikir itu sama sekali tidak mempengaruhi terhadap iman kita. Lagi pula tidak semua sih orang muslim yang anti di dalam mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Kristen. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Quraisy Shihab di dalam video berikut ini. Bolehkah kita memberikan ucapan selamat kepada perayaan hari besar agama lain? Yang pertama, ini sebenarnya pertanyaan
atau problem, kalau kita mau namai problem, itu hanya di Indonesia atau di Malaysia sekitar kita. Kalau di Timur Tengah tidak ada itu. Bahkan kita bisa berkata, kita tidak akan berkata bolehkah atau tidak, tapi sebenarnya bagus. Kalau boleh itu bagus kita ikut bergembira dengan kegembiraan siapapun. Karena pada prinsipnya dalam ajaran agama, siapapun orang itu, dia hanya salah satu dari dua. Dia bisa jadi seagama dengan Anda. Kalau tidak seagama, maka dia sekemanusiaan dengan Anda. Dia ketika bergembira, mari kita ikut bergembira. Ketika dia bersedih, mari kita berbelasungkawa. Itu pada prinsipnya. Nah teman-teman, apa yang disampaikan oleh Quraisy Shihab, saya pikir ini membuat kita jadi lebih respect ya terhadap Quraisy Shihab daripada Ustadz Abdul Somad tadi teman-teman. Tapi ya terserahlah, saya pikir kita tidak perlu terlalu banyak mempusingkan hal ini. Nah teman-teman, poin berikutnya yang perlu kita luruskan juga adalah bahwa Abdul Somad dia berpendapat bahwa Yesus Kristus tidak dilahirkan di bulan Desember, melainkan dilahirkan di bulan Juli. Alasannya cukup klasik karena dia mengatakan bulan Desember itu adalah musim salju, sedangkan bulan Juli itu adalah musim panas. Oleh karena itu teman-teman, benarkah di Bethlehem pada bulan Desember itu adalah musim salju? Dan tentu hal ini perlu kita teliti secara seksama, kita teliti berdasarkan letak geografis dan juga cuaca yang terjadi di Bethlehem. Saya sendiri sih teman-teman secara pribadi belum pernah ya ke Israel, walaupun saya pengen ke sana, tapi ya pastinya memerlukan budget yang sangat banyak ya. Kita berdoa aja lah ya teman-teman bagi yang merindukan ke Israel, baik saya ataupun saudara, semoga suatu saat nanti kita bisa ke sana ya teman-teman. Amin. Tapi meskipun demikian teman-teman, untuk menjawab pernyataan Ustadz Somad ini, saya pikir kita juga tidak perlu harus repot-repot langsung survei ke Bethlehem teman-teman. Karena video berikut ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menjawab benarkah di Bethlehem pada bulan Desember itu adalah musim salju. Mari kita simak videonya. Sorak-sorai kegembiraan Natal di Manggar Square, kota Bethlehem, Israel pada Senin 23 Desember 2019 sudah terdengar. Para jemaat secara berkerumun memenuhi kota tempat lahirnya Yesus. Masyarakat lokal sibuk membuat persiapan terakhir perayaan Natal dan Tahun Baru. Situs Reuters.com menulis, di kota Bethlehem 3 hari sebelum perayaan puncak Natal, anak-anak berdandan ala Santa Claus. Sesekali terdengar bunyi lonceng di Collège des Frères, yaitu sebuah tempat yang berlokasi di pasar pusat kota Bethlehem. Perayaan Natal di kota Bethlehem sudah bersolek, dekorasi liburan dan cerita kelahiran Yesus menghias hingga ke gang-gang sempit. Beberapa tempat indah yang diincar pengunjung di kota Bethlehem adalah gereja kelahiran yang sudah berusia 400 tahun. Gereja itu dibangun di atas sebuah gua yang diyakini tempat Yesus lahir. Tempat lainnya adalah pohon Natal setinggi 16 meter yang terletak di Manggar Square. Pada Selasa 24 Desember 2019, waktu setempat atau pada malam Natal, Uskup Agung Battista Pizzaballa memimpin sebuah prosesi dari kota Yerusalem ke sekitar kota Bethlehem yang puncaknya adalah misa pada malam Natal di gereja kelahiran. Oke teman-teman, jadi kita sudah melihat ya videonya di mana ternyata pada perayaan Natal di bulan Desember di kota kelahiran Tuhan Yesus yaitu di Bethlehem, kita sudah bisa melihat langsung tadi di videonya bahwa tidak ada salju sama sekali pada waktu itu teman-teman. Bahkan kita juga bisa melihat dari pakaian mereka ya, mereka tidak menggunakan syal, bahkan juga mengenakan sarung tangan. Karena pastinya kalau musim salju mereka harus mengenakan pakaian yang demikian teman-teman agar tidak kedinginan. Tapi kita melihat tadi mereka sama sekali tidak menggunakan pakaian musim salju. Karena begini teman-teman, memang di bagian daerah Israel itu ya teman-teman ya, tidak semua daerah mengalami yang namanya musim salju pada bulan Desember. Biasanya yang mengalami musim salju itu yang paling sering adalah daerah utara Israel, di mana salju turun dari puncak Gunung Hermon.
Sedangkan di Bethlehem Efrata, tempat malaikat itu bertemu dengan para gembala, itu bukan wilayah yang merupakan turunnya salju, teman-teman. Karena itu bulan Desember suhu di Bethlehem hanya berkisar 57 sampai 42 derajat Fahrenheit atau sekitar 13,8 sampai 5,5 derajat Celcius. Jadi pada suhu tertentu yang disebut titik beku, yaitu 0 derajat Celcius, 32 derajat Fahrenheit, barulah salju bisa turun, teman-teman. Karena itu tidak ada salju di Bethlehem kecuali pada saat-saat tertentu. Itu pun karena saat-saat tertentu itu adalah saat di mana di puncak Gunung Hermon, yaitu tadi di bagian Israel Utara, ketika angin bertiup cukup kencang, maka salju yang turun di puncak Gunung Hermon itu akan terbawa angin hingga terbawa sampai ke Bethlehem. Itu pun hanya turun tipis-tipis ya teman-teman ya, tidak sampai tebal, sampai menutupi rumput, sampai menutupi tanah dengan salju ataupun es, teman-teman. Jadi para gembala meskipun pada bulan-bulan Desember mereka tetap bisa menggembalakan kambing domba mereka. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman, meskipun Ustadz Abdul Somad ini yang katanya pernah ke Maroko lihat salju, pernah ke negara lain lah mungkin di luar negeri melihat salju, tetapi tidak menjamin pengetahuannya secara geografis dan juga cuaca bertambah ya teman-teman ya. Jadi ya wajar aja sih teman-teman kalau Ustadz Abdul Somad mempunyai satu pemikiran yang demikian, karena kita nggak usah heran, ada begitu banyak sebenarnya narasi-narasi yang dibangun oleh para ustadz-ustadz untuk membelokkan kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita perlu berhikmat, kita perlu mencari tahu lebih sungguh lagi apa yang terdapat di dalam Alkitab sehingga kita tidak menelan mentah-mentah informasi yang berasal dari luar, teman-teman. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Dan selamat menyambut hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Shalom.